Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Nur Amali Hidayah. Perkenalkan, nama saya Riza Malia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Irfan Hamdani. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Aji Sampurna. Baik, di sini saya akan memperkenalkan biografi dari Thomas Malthus. Nah, Thomas Malthus sendiri biasa dikenal dengan nama Robert Malthus. Beliau lahir pada tanggal 19 Februari 1766 dan wafat pada tanggal 29 Desember 1834. Beliau adalah seorang pakar demokrasi Inggris dan ekonomi politik yang paling terkenal karena pandangannya yang premistik dan sangat berpengaruh untuk pertambahan penduduk. Malthus dilahirkan dalam keluarga yang kaya, memiliki ayah yang bernama Daniel. Daniel ini adalah sahabat pribadi dari filsuf atau skeptik David Hume dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah sampai dia diterima di Jesus College Cambridge pada tanggal 1784. Di sana ia banyak belajar pokok pelajaran dan memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Mata pelajaran utama dia adalah matematika. Dia memperoleh gelar pada magister pada tahun 1797 dan pada tahun 1805 ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di Tes India di Hertfordshire. Malthus dimakamkan di abad by Inggris. Baik, saya akan menjelaskan teori dari Thomas Malthus. Teori ekonomi Thomas Malthus berfokus pada hubungan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya. Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population 1798 mengemukakan bahwa populasi manusia cenderung berkembang secara eksponensial, sementara sumber daya, terutama panganan, hanya dapat berkembang secara aritmatika dengan laju yang lebih lambat. Malthus berargumen bahwa jika pertumbuhan populasi tidak terkendali, akan terjadi kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang terus meningkat. Dengan ketersediaan pangan yang terbatas, menurutnya untuk mengatasi masalah ini ada dua mekanisme penyeimbangan, yaitu antaranya yang pertama, mekanisme positif. Faktor-faktornya yang meningkatkan angka kematian seperti kelaparan, wabah penyakit, dan perang yang akan mengurangi jumlah populasi. Dan yang kedua yaitu pengendalian mekanisme preventif, yaitu faktor-faktor yang menurunkan angka kelahiran seperti penundaan pernikahan dan pengendalian kelahiran yang bertujuan mengatur laju pertumbuhan populasi. Malthus berpendapat bahwa jika mekanisme ini tidak berfungsi, maka kesejahteraan sosial akan terus menurun dan kemiskinan akan meluas. Pandangan Malthus ini sering disebut sebagai teori populasi Malthusian yang banyak berpengaruh pada pemikiran ekonomi dan sosial pada masa itu atau pada ia berjaya. Terima kasih. Thomas Malthus adalah seorang ekonomi dan demografer asal Inggris yang terkenal dengan teori-teorinya tentang populasi dan kelangkaan sumber daya. Kontribusinya sampai sekarang dapat dilihat dalam beberapa aspek. 1. Teori populasi. Malthus dikenal karena teorinya yang menyatakan bahwa populasi akan berkembang secara eksponensial jika tidak dibatasi. Sementara sumber daya terutama pangan hanya dapat berkembang secara aritmetika lambat. Malthus memperingatkan bahwa jika populasi tumbuh secara cepat, maka akan terjadi kelangkaan pangan yang menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan kematian massal. 2. Prinsip keseimbangan populasi. Salah satu kontribusi besar Malthus adalah pandangannya tentang keseimbangan antara jumlah populasi dan kemampuan sumber daya alam untuk mendukungnya. Pandangan ini mempengaruhi
banyak teori sosial dan ekonomi, terutama dalam bidang studi kelaparan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang ketiga yaitu teori kelebihan populasi dalam ekonomi sosial. Pandangan Malthus tentang ketidakmampuan sumber daya untuk mengikuti laju pertumbuhan populasi menjadi landasan dalam analisis sosial dan ekonomi. Khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kebijakan pengendalian kelahiran, dan kebijakan sosial lainnya. Meski beberapa aspek telah banyak diperdebatkan, ide-idenya tetap relevan dalam diskusi mengenai keberlanjutan populasi dan kelangkaan sumber daya. Untuk yang keempat, pengaruh pada kebijakan pemerintah, Malthus berpendapat bahwa negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan dalam membantu orang miskin. Karena itu hanya memperburuk masalah kemiskinan dengan meningkatkan jumlah populasi yang tidak terkendali. Walaupun pandangan ini kontroversial, ia tetap berpengaruh pada kebijakan sosial dan ekonomi di berbagai negara, terutama dalam periode setelah revolusi industri. Secara keseluruhan, meskipun beberapa aspek dari teori Malthus telah mendapat kritik, seperti kurangnya prediksi tentang kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan hasil pertanian, kontribusinya dalam memahami hubungan antara populasi dan sumber daya tetap menjadi bagian penting dari diskusi dalam ilmu ekonomi dan demografi hingga saat ini. Baiklah, inilah beberapa penjelasan kita tentang tokoh ekonomi yaitu Thomas Malthus. Nah, sekian dari kami. Bila ada salah kata dari awal maupun akhir, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.